Dapatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Ya, hari ini oleh PBB ditetapkan sebagai hari kebahagiaan sedunia, dan hari kebahagiaan sedunia ini telah ditetapkan oleh PBB mulai tahun 2013. Kira-kira para saudara ini bahagia enggak ya dalam hidup ini ya? Bahagia ya? Kok sepi kelihatannya ya? Apa menderita terus ya? Ya, kita diajak untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang membuat kita ya bahagia ya,
tentu ada yang tidak, mosok sama sekali tidak ada itu mungkin dapat pinjaman uang gitu ya bahagia. Ya, seperti saya ini sekarang merasa bahagia dapat pinjaman uang ya, untuk beli kapel sama tanah di Citra Harmoni. Dapat pinjaman 2,5 apa ini M, yang sebelumnya muntang manting ini wah pusing bukan main ini. Kontraknya mau habis, tanggal 6 kemarin habis, sama pengembang ditawari suruh beli. Ya, kalau tidak dibeli ya harus diusir, mungkin tidak boleh dipakai lagi ya. Ini salah satu saat sekarang yang saya rasakan ya. Karena dengan demikian akhirnya kan ruko di sana bisa dipakai untuk ya misa, untuk kegiatan pastoral dan sebagainya. Umat di stasi Santo Gregorius Agung ya, Trosobo. Ini perasaan saya sekarang ini. Mungkin perasaan saudara ya mungkin hal yang lain yang membuat ya, para saudara bahagia. Tentu juga kita berada dalam masa Prapaskah ini, masa yang penuh rahmat, masa kita diajak untuk dekat dengan Tuhan, bertobat, melakukan ulah kesalehan, dan yang diharapkan iman, kasih dan harapan kita ya bertumbuh berkembang sebagai murid-murid Tuhan. Yang diharapkan dari kita akhirnya kan sebagai murid mencapai kesempurnaan hidup. Ya masa Prapaskah juga menjadi masa yang benar-benar membahagiakan kita. Kita diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan yang mungkin selama setahun uripe ora karu-karuan ya, wis mancal sana mancal sini. Namun sekarang ada masa Prapaskah ya, masa yang penuh rahmat, masa kita diajak untuk bertobat. Saudara-saudara kasih, demikian juga dalam bacaan Injil hari ini ya, berbicara soal ya, pertobatan. Kita diajak untuk bertobat. Sebagaimana beberapa orang membawa kabar kepada Tuhan Yesus atas kematian orang-orang Galilea yang dibunuh oleh pasukan Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan darah binatang kurban yang mereka persembahkan. Ini nampak kebengisan Pilatus. Namun tidak tahu apa alasannya orang membawa warta ini ya, kepada Tuhan Yesus, menyampaikan berita ini ya, kepada Tuhan Yesus ya. Apa maksudnya ya? Tujuannya, apakah mereka yang mengalami ya, musibah yang mengerikan ini ya, sebagai hukuman dari Allah ya, atas dosa mereka? Ini yang muncul ya pertanyaan ya, apakah mereka ini dihukum ya, oleh Allah ya, karena dosa mereka? Dalam masyarakat Yahudi ya, pada zaman itu tidak jauh berbeda dengan teman-teman Ayub ya, yang terkenal ya kisah Ayub. Dan juga ya anggapan masyarakat sekarang yang dengan cepat melihat
musibah yang dialami seorang berkaitan dengan hukuman ya, dengan dosa. Ini kan yang terjadi dalam masyarakat kita kan seperti ini, musibah apa langsung kena bendune Gusti, hukuman dari Gusti akibat dosa mereka, maka mereka mengalami kecelakaan ya, musibah. Saudara Tuhan kasih, dan Tuhan Yesus ya, menyingkapkan kesalahan pandangan mereka. Tuhan Yesus menolak pikiran mereka yang picik, dan sementara mempertahankan yang benar, bahwa hidup benar sekarang menentukan saat akhir ya, akhir hidup kita ya, akhir nanti. Dan apa yang disampaikan beberapa orang ini akhirnya oleh Tuhan Yesus menjadi tanda peringatan ya, diajak semua orang untuk bertobat, yaitu dengan menanggapi kabar baik, kabar sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus, dengan menyadari dan menyesali dosa-dosa, berbalik kepada Allah, dan juga hidup berbuah, diantaranya dengan melakukan tindakan kasih. Tentu jika tidak bertobat, tentu akan mengalami kebinasaan, dan bukan saat sekarang seperti yang dialami oleh orang-orang Galilea, namun akan dialami pada akhir zaman. Saudara-saudari kasih, ajaran Tuhan Yesus ini kemudian diulangi lagi dengan pertanyaan yang sama dalam kasus yang berbeda ya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menceritakan, yaitu soal kematian 18 orang yang ditimpa ya, menara Siloam. Dan peristiwanya yang kedua ini ya tidak jauh dari peristiwa yang pertama yang terjadi di Yerusalem. Kalau peristiwa pertama ya akibat kebengisan penguasa, namun peristiwa kedua ini murni musibah ya, murni bencana alam. Dan kembali lagi Tuhan Yesus ya menolak, mengkaitkan langsung ya peristiwa kecelakaan ini dengan dosa yang dialami oleh 18 orang yang ditimpa menara Siloam. Namun untuk menegaskan kembali agar ya, segera bertobat, jangan terlambat, supaya tidak terjadi kecelakaan yang lebih besar, yaitu kebinasaan kekal. Maka dalam peristiwa kedua ini Tuhan Yesus menegaskan kembali, mengajak para pendengarnya untuk segera ya, bertobat, supaya tidak terjadi ya, musibah yang lebih besar ya, bencana yang lebih besar ya, kebinasaan kekal. Saudara yang kasih, ajakan bertobat
Kemudian oleh Tuhan Yesus ya, diteruskan dengan perumpamaan tentang pohon ara yang sebenarnya layak untuk ditebang karena tidak berbuah, secara terus-menerus tidak berbuah dan masih diberi kesempatan. Dalam perjanjian lama ya, pohon ara yang tidak ya, berbuah melambangkan umat Allah yang tidak menanggapi kesetiaan Tuhan dengan hidup saleh dan benar, namun senantiasa dalam hidup mereka melakukan kejahatan-kejahatan ya, kejijikan. Kalau kita perhatikan pohon ara ini tumbuh dalam kebun anggur, berada dalam tanah yang istimewa. Maka kemurahan pemilik kebun anggur nampak ya dalam kesabarannya ya, menunggu sampai ya 3 tahun. Ini kan tidak main-main ya, waktu yang lama ya, sabar sampai 3 tahun. Yang menjadi pertanyaan Presiden kasih, apakah kasih ya, dan belas kasih Allah secara terus-menerus ya disia-siakan ya, oleh umatnya? Untuk itu Presiden kasih ya, masa Prapaskah ya, bagi kita diberi kesempatan yang istimewa untuk berdamai dengan Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada kita ya untuk bertobat, untuk bertumbuh berkembang dalam kasih, iman, dan harapan. Yang menjadi kesadaran kita untuk hidup baik ya, untuk bertobat, karena kita mempunyai Bapa yang senantiasa berbelas kasih, yang mengutus putranya datang ke dunia ini, senantiasa memberi ya, kesempatan untuk bertobat, mencari yang tersesat, yang hilang, untuk berbalik ya kepadanya. Kita mempunyai Bapa yang sungguh luar biasa dalam kasih-Nya. Hendaknya ini yang menjadi ya, motivasi bagi kita untuk hidup baik sebagai ya putra putrinya. Kiranya dengan menanggapi ajakan tobat, tentu kita akan penuh ya, mendapatkan kepenuhan rahmat, dan juga akan senantiasa hidup kita ya diberkati ya, dibimbing oleh Tuhan sendiri. Kiranya masa tobat ini hendaknya ya menjadi ajakan kita untuk selalu berkembang dalam hidup kita dalam menanggapi kasih Tuhan.